eee, acara kita pada pagi hari ini. Acara kita akan kita mulai sebentar lagi. Jadi sebelumnya izinkan aku memulainya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Aryani, saya sebagai host di sini. Kesibukan saya sebagai konten kreator juga sebagai senior civil engineer di Depriwangga Engineering. Langsung saja, hari ini kita akan sharing tentang perencanaan bangunan industri dengan keren yang melibatkan beberapa aspek penting nih. Ada analisis pembebanan, analisis dan kapasitas kerennya. Jadi hal-hal ini akan kita perlukan buat menentukan jenis kren yang sesuai. Karena seperti kita ketahui jenis kren itu macam-macam ya. Jadi semakin berbeda building yang akan kita gunakan juga pasti kerennya juga akan berbeda. Nah, hal-hal itu akan kita bahas sambil kita juga mengupas secara lengkap nih bukunya Perencanaan Struktur Bangunan Industri dan Kren bersama penulisnya langsung. Jadi di sini sudah ada penulisnya langsung Bapak Insinyur Totok Andi Prasetyo MT. Dan sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Nah, jadi buat yang sudah hadir ataupun buat teman-teman yang belum hadir, semoga bisa langsung join biar kita bisa langsung sharing bareng bersama Bapak Toto. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pada materi kita, aku mau sharing dulu nih tentang ICCE sendiri gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui penyelenggara kita adalah ICCE. Jadi ICCE ini apa sih gitu. Nah, ICCE ini sendiri adalah sebuah komunitas yang menjadi wadah buat para insinyur sipil di seluruh Indonesia buat belajar, berkarya, dan berbagi, jadi bisa memajukan semua insinyur sipil berbagi guna memajukan insinyur sipil internasional. Nah, sebelumnya kita juga bahas dulu ya, visi dan misi ICCE ini sendiri apa sih? Visinya sendiri adalah membina anggota ICCE yang sadar dharma bakti dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peran aktif di masyarakat. Misinya sendiri membina insinyur sipil menjadi tercapainya pribadi yang berbakti kepada masyarakat, mengembangkan potensi kreatif dan ilmiah secara berkelanjutan, mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masa depan umat manusia, serta terlibat aktif dalam upaya pemecahan masalah sosial dan kebangsaan di bidang teknik sipil. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak kenalan sama ICCE Headquarter Team. Jadi inilah orang-orang di balik terciptanya ICCE ini sendiri. Ada Bapak Tri Setiono, Bapak Tri Aditya Nugraha, Bapak Iwal Islamuddin, Bapak Omar Perpati, Bapak Teguh Joko, Bapak Erizal Mohi, Bapak Azhar Yusuf R, Bapak Novande Avilion, Bapak Fatul Amin, Bapak Alvin Alhamda AM, dan Bapak Muhammad Faisal. Nah, jangan lupa buat teman-teman di sini juga follow sosial medianya ICCE. Kita sudah ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube juga, dan ada di Twitter. Jadi media sosial kita itu luas banget buat teman-teman ingin kenal ICCE itu apa. Nah, tadi kita udah kenalan ya ICCE itu sendiri apa. Selanjutnya kita akan kenalan juga dengan pemateri kita yang luar biasa ini. Nah, mungkin di sini juga ada yang sudah kenal dengan Bapak Toto. Nah, sekarang aku juga mau kenalin nih pemateri kita pada pagi hari ini. Bapak Insinyur Toto Andi Prasetyo STMT. Nah, kalau aku ngelihat nih ya Pak ya, CV-nya Pak Toto ini luar biasa ini. Kalau bisa jadi panutan aku. Saat ini Pak Toto sendiri adalah Direktur di PT TAP Rekayasa Struktur, juga dosen tetap kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional ISTN Jakarta Selatan, dan juga asesor LSP ASBSI Haki. Nah, mau kita kenalan lebih dekat dengan Pak Toto, sekaligus kita akan sharing materi kita pada pagi hari ini. Aku serahkan selanjutnya sama Bapak Toto kepada Pak Toto, disilahkan.
Bapak Toto, maaf soundnya belum terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Fatkul ya, yang sudah mengenalkan saya dengan ICC ICCI dan moderator kita yang cukup jelas menerangkannya ya, menarik cara penyampaiannya, Ibu Nova ST. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita langsung ke materi ya, Bu Nova ya. Betul Pak, boleh langsung sharing ke materi kita Pak. Oke, ini cara saya biasanya pakai Zoom ya. Di sini kalau nge-share dia pakai apa itu? Google Meet ini sharingnya di sebelah kiri itu Pak. Teman-teman, share ini ya, share. Oke. Terus ini. Terus window. Nah itu boleh. Entire screen. Terus ini nyalain ya? Boleh. Kok share-nya nggak bisa? Klik dulu layarnya. Nah. Muncul nggak? Di saya kok nggak ada? Nah, ini di saya sendiri nggak ada nih. Terus di saya malah nggak ada. Atau stop dulu Pak. Stop share ya? Okay. Biasa pakai Zoom gitu. Screen, oke. Okay. Window. Diklik. Klik. Share. Ini udah ke share dari ini. Tapi kok nggak muncul di sini? Alhamdulillah ya. Enggak. Bapak langsung ke PowerPoint itu. Oh gitu. Oh dia langsung ke PowerPoint ini. Ini ya. Sudah muncul belum? Apakah sudah muncul ya? Sudah Pak, kalau di aku sudah. Sudah muncul ya. Slide-nya sudah muncul ya, Bu Nova ya? Betul, sudah Pak. Oke, Belum, baik. Pak. Belum? Masih ada yang belum? Iya. Belum Pak. Coba. Hah? Oh gitu. Ya udah. Saya stop share aja ya. Sudah muncul Pak. Ini dirimu ya, Han? Fal? Di ini aja, di... Sudah muncul. Sudah muncul ya, dibesarin aja, Gus. Di full model. Sebetulnya lebih enak ini sih, Gus. Nge-share dari saya sendiri, Gus. Cuman kok nggak bisa saya. Nah, ini udah enak. Oke, saya mulai ya. Ini saya di sini akan merilis buku saya yang pertama. Memang di dunia teknik sipil ini yang perencanaan terutama di baja gitu ya, itu memang sangat langka. Jadi engineer-engineer yang cukup terbiasa dengan baja itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang perencanaan beton gitu ya. Jadi memang dia agak complicated ya kalau baja itu. Dan baja itu gini ya, jadi kita memilih baja yang supaya kita bisa memahami baik dan benar. Didesain itu kan harus ekonomis gitu ya, dan tapi juga aman gitu ya. Jadi kita nggak sekedar by software saja gitu. Jadi makanya saya di sini menulis buku ini. Jadi memang ini saya tulis supaya bisa sharing pengalaman
dan juga dipandang dari segi teori-teori SNI yang terbaru gitu. Nah ini sangat jarang sekali ya, sangat-sangat jarang sekali. Karena baja itu sensitif ya. Sensitif itu artinya gimana? Kita misalkan jumlahnya sangat gede, luasnya tuh besar banget gitu ya. Misalkan kalau kita desain rafter kolom itu pun misalkan gitu ya, satu grade saja turun, itu kalau luas banget, itu bisa efeknya duitnya bisa banyak gitu. Kecuali beton ya. Kita sudah capek-capek ngecilin beton, tapi apa namanya, secara cost itu nggak begitu signifikan. Kalau baja itu sangat signifikan sekali. Jadi pengetahuan tentang baja memang sangat diperlukan dan selalu ditingkatkan begitu. Judul buku saya ini adalah Perencanaan Struktur Bangunan Industri dilengkapi dengan crane gitu ya. Kalau yang perencanaan bangunan industri warehouse saja gitu kan itu masih sederhana ya, tapi ini sudah ada load crane-nya gitu. Yang kita sudah apa namanya, kita lengkapi dengan crane ya. Otomatis beban overhead crane-nya itu kan macam-macam ya. Ada yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, itu nanti dibahas di buku ini semua. Jadi dibahas di buku ini semua. Jadi apa namanya, kelas A dia seberapa ketat lendutannya, kelas B itu seberapa ketat lendutannya, itu kita bahas semua di buku ini. Jadi itu beda-beda, yang heavy crane, light crane gitu ya, medium crane, itu ada semua di buku ini. Nah ini biodata saya sama ini saya dibantu sama staf saya sebetulnya dalam penulisan ini, yaitu Pak Naufal Yasir, sama staf yang lain, ada Farhan, ada yang lain. Kita dibantu juga dalam penulisan ini karena sangat banyak ya, jadi saya dibantu gitu ya. Seperti yang tadi diutarakan sama Ibu Moderator, Ibu Nova ya, saya itu saat ini adalah dosen tetap di ISDN, juga sekarang sebagai Director di PT TAP Rekayasa Struktur ya, yang kantor kami ada di Bekasi Barat gitu ya. Saya itu S1-nya itu di UII gitu ya, Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2001, lalu lanjut ke Magister itu di kampus ISDN, yang notabene saya juga langsung habis itu ngajar di sana selama 2 tahun, 2018 sampai 2020 gitu. Banyak proyek-proyek yang kita tanganin ya, dari bangunan sederhana gitu kan, sampai yang complicated industrial building gitu ya. Selain baja juga kita ada beton juga, yang low rise sampai high rise building gitu ya. Lalu juga kita ada proyek juga itu, ini pengalaman dulu deh biar biar tahu ya. Baja ringan juga kita sering gitu ya. Baja PEB juga cukup sering, lalu kayu juga sering, jembatan gitu. Nah ini yang bantu saya menulis ini ya, Pak itu Pak Naufal Yasir ini ya, dia ahli muda teknik bangunan, dia alumni Undip gitu ya. Nah ini saya mau bagi, kenapa sih saya mau nulis buku ini gitu ya. Jadi dari saya itu ada pengalaman 24 tahun sebagai engineer gitu ya. Saya tuh pengen berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, sharing-sharing, saya sangat senang sekali kalau bisa sharing di dunia teknik sipil supaya insya Allah teknik sipil di Indonesia itu insinyurnya itu handal gitu ya, handal dan bisa apa namanya bertanding ya atau berkompetisi dengan engineer yang dari luar gitu. Apalagi nanti ada engineer luar dari masuk ke Indonesia, nah, kita tuh jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kalah di negeri sendiri.
ya buku ini masih langka sebetulnya ya, yang menulis buku dengan spesifik dengan adanya crane itu memang langka. Yang di luar sana itu kebanyakan memang dengan etap gitu, perencanaan baja dengan etap, tapi nggak ada spesifiknya yang ada crane-nya, yang heavy crane, light crane dan sebagainya itu belum ada. Makanya di sini saya sangat antusias gitu ya untuk menulis buku ini supaya semakin tercerahkan gitu ya untuk semua engineer yang ada di Indonesia gitu ya. Pengalaman saya merasakan ya bahwa literatur ini seperti penunjang gitu ya Pak, crane, adanya runway beam, adanya bracket gitu ya. Bracket di sini yang saya maksud adalah konsolnya itu ya. Konsolnya itu atau korbelnya ya. Korbelnya si runway ya, dudukan runway-nya itu adalah bracket. Jadi istilahnya itu banyak, ada bracket, ada konsol pendek, ada korbel begitu ya. Ya, ini saya sebagai penulis itu berharap nih, buku ini dapat menjadi jembatan ya antara teori akademik dengan proses praktis gitu ya. Jadi memang saya mix di sini secara akademisi gitu ya, dan secara praktikal gitu ya, praktis gitu ya. Jadi saya mix supaya kita tuh nggak jago software saja gitu, tapi ada dasarnya gitu. Dan kita juga kadang lakukan manual check calculation gitu ya, supaya itu terverifikasi. Jadi si software ini kita nggak bisa bisa cross check lah ya, verifikasi suatu software gitu. Itu sangat penting sekali. Nah, kenapa sih saya penulis gitu ya memilih bangunan industri ini? Sekarang itu bangunan industri lagi semarak-semaraknya nih, lagi digenjot gitu ya, berbagai macam sektor industri. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan industri saat ini terbangun gitu ya. Terutama kalau pengalaman saya memang di daerah ini, Cikarang, Kerawang, lalu Kerawang, timurnya Kerawang itu mana ya? Purwakarta, lah dia sama Tangerang gitu ya. Lalu berikutnya ini lagi ada yang terbaru itu di daerah Kendal itu. Wah, itu juga sudah menjadi kawasan industri gitu ya. Gitu. Lah buku ini sudah kami susun dengan SNI yang terbaru gitu ya. Untuk baja yang mengacu SNI 1729/2020 gitu ya. Dengan perencanaan penunjangnya adalah crane gitu ya. Dan dasar-dasar pemilihan profil runway beam-nya gitu. Bangunan itu ini juga dicek kekuatannya terhadap kegempaan ya. Jadi mengacu gempa, SNI gempa yaitu 1726/2019 yang terbaru gitu. Yang saat ini tahun ini dipakai ya. Saya sedikit cerita tentang pengalaman saya biar Anda jauh lebih tertarik gitu ya. Ini pengalaman kami, saya di proyek Marunda. Proyek Marunda ini adalah tinggi kolomnya ini 30 meter ya, 30 meter. Karena dia fungsinya untuk racking gitu ya, untuk racking. Jadi ini spannya memang 30 meter dan ini ada 4 lantai, 1, 2, 3. Ada 3 lantai, di mana per lantainya itu bebannya besar karena dia buat logistik gitu ya. Jadi hampir 1 ton per square meter gitu. Dan ini double kolom sebetulnya, double kolom sehingga menjadi satu dengan lacing truss gitu ya. Jadi di lacing. Jadi dihubungkan. Artinya itu kalau di teori kita namanya batang susun gitu ya. Batang susun. Nah, ini juga crane yang ini sudah terbangun ini. Ini kita desain tahun ini juga, cuman bulannya Januari atau Februari, ini sekarang sudah terbangun. Ini juga ada crane-nya juga. Ini kapasitasnya lebih gede. Ini ada 35 ton overhead crane-nya ya. Dengan double girder gitu ya. 2 buah ya. Jadi ada 2, 35 ditambah 35 gitu. Jadi 70 ton tapi ada 2 crane gitu ya.
Ini adalah view yang lain. Oh, ini ya view yang lain ini. Ini tadi dengan project yang sama. Ini adalah Ebara gitu ya. Ini adalah sisi lain, view lain gitu. Ini adalah foto di lapangan waktu dia tightening ya, pengencangan dengan baut torsi antara si runway beam dengan backing truss-nya ya. Sebetulnya buku ini saya angkat dari sebuah proyek yang nyata gitu ya. Jadi kalau ini nanti yang beli buku terus ada case yang sama gitu, bentangnya sama, terus kegempaannya juga sama ya, bisa langsung dipakai ini bukunya gitu. Ukuran dimensinya sudah terverifikasi. Nah, ini sudah sebenarnya buku ini nyata proyek gitu ya, nyata proyek sudah dibangun dan sudah dilaksanakan. Kalau ini adalah di PPLI ya, di Waste Management Building, ini adalah PT Jepang gitu ya, klien kita, ini warehouse semua nih, jadi untuk pengolahan limbah gitu. Yang ini nggak kalah menariknya ini adalah yang sudah terbangun di tahun 2010 gitu ya. Jadi ini juga double kolom nih, lacing, karena dia memang kapasitasnya jauh lebih tinggi gitu ya. Ada 30 ton dan 20 ton, masing-masing ada. Di atas itu ada 5 layer, di bawah ada 7 layer. Maksudnya bukan 7 nos gitu ya. Di atas 5 nos, jadi ada 5 crane, ada 7 crane. Jumlahnya banyak. Dan di sini kalau ini pengecekannya luar biasa ya kondisi-kondisinya ya. Jadi kondisi waktu dia ngumpul di tengah, waktu dia minggir ke kanan, lalu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi kemungkinan beban loadingnya crane-nya itu bisa banyak banget kemungkinannya. Jadi dan itu pun harus kita cek segala kemungkinan yang terjadi itu gitu. Ini gambarnya ya. Ini gambarnya ya ada double kolom gitu, lacing disatukan adalah batang tersusun gitu ya. Batang kolom yang disusun yang di-connecting dengan lacing gitu ya. Kalau kita namanya ya truss kolom atau batang susun yang dihubungkan dengan lacing. Nah, ini sudah masuk ke bukunya ya. Apa aja sih yang dibahas di buku ini gitu ya. Buku ini membahas perencanaan industri dengan tambahan beban crane. Jadi kalau warehouse biasa ya, yang waktu saya seminarkan dulu memang saya pasti yang lebih spesifik lagi ya. Jadi nggak hanya sekedar warehouse biasa, tapi memang ada yang special case, ada crane gitu ya. Jadi kalau sudah bisa mendesain dengan crane, akan lebih mudah untuk mendesain yang tanpa crane gitu ya. Bebannya hanya dead load, wind load, sama earthquake gitu. Kalau ini kan ada tambahan load crane-nya itu loh, yang dimana dia posisinya bisa berubah-berubah. Kemungkinan beban itu bisa pindah-pindah dan itu kita lakukan semua. Lalu buku ini memang pakai kode-kode yang terbaru ya, seperti SNI 1729 2020, 1727 2020, untuk kegempaan di 17.6 2019 gitu ya. Struktur ini memang kita pakai yang mono beam gitu ya, single beam atau gable frame gitu ya. Jadi memang sebuah portal gitu ya, sebuah portal yang nanti di mana sistem strukturnya ada dibahas di buku kami ya. Bahwa kita yang arah melintangnya itu pakai momen biasa gitu ya. Lalu yang ke arah memanjangnya itu karena ada cross brace gitu. Ada cross brace-nya, jadi kita pakai yang OCBF gitu ya. OCBF ya, Ordinary Bracing Frame Concentric gitu ya. Kayak yang itu, jadi R-nya nanti beda. R-nya yang memanjang itu adalah 3,5 dan 3,25 gitu. Dan itu masih dibolehkan untuk KDSD karena di KDSD itu dia dibatasi 20 meter gitu ya. Kalau ini bangunan kami nggak sampai di 20 meter. Nah, ini kita bahas daftar isinya ya. Isinya apa aja sih di buku ini ya? Yaitu adalah ya pengenalan dulu lah.
Pengenalan dulu bangunan-bangunan industri seperti apa, komponen-komponen di bangunan industri itu seperti apa, lalu struktur utamanya, mainframe-nya, lalu pendukung secondary frame-nya. Secondary-nya itu berupa purlin gitu ya. Secondary frame itu rangka yang pendukungnya secondary. Itu purlin, lalu cladding wall frame, itu adalah secondary, lalu kolom post-nya gitu ya. Itu namanya secondary semua. Yang utamanya ya tadi ya gable frame sama yang rangka memanjang yang OCBF tadi. Lalu daftar isi yang ada di buku ini adalah pengenalan sistem crane gitu ya. Lalu klasifikasi crane, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F gitu. Lalu yang kita bahas lagi di buku ini tentang, ini teori semua nih, di bagian satunya adalah teori-teori gitu ya, teori-teori yang mendasari kita untuk melakukan analisis dengan bantuan software gitu. Tapi ini teori dasarnya ya, jadi kita bukan sekedar operator ya, operator software, tapi ada dasarnya gitu, ada SNI-nya, langkah-langkah SNI-nya juga ada, lalu step by step-nya di software juga lengkap sekali. Jadi seperti ini memang tutorial 2 ya, tutorial untuk aplikasi software dan tutorial atau buku yang ada SNI-nya, based on SNI yang terbaru gitu. Jadi langkah-langkahnya juga ada secara teori tentang wind load, nanti parameternya apa aja gitu kan, lalu kegempaan parameternya apa aja, itu ada semua di buku ini gitu. Lalu beban mati gitu kan, ada berat sendiri, self weight-nya gitu kan, ada beban mati tambahan, super dead load impose gitu ya, super impose dead load, lalu beban live load untuk di roof, lalu beban hujan, lalu wind load, terus lalu kegempaan gitu ya, beban gempa. Ini beban gempa itu tergantung dari zonasi gempa di Indonesia, dia dibangun di mana sih gitu. Dia dibangun di Makassar, Manado, Sulawesi, atau di Kendal, atau di Kerawang, Cikarang gitu ya. Lalu kita bahas juga di buku ini, kita tulis kategori resiko, dia masuk important faktor berapa, masuk kategori resiko berapa, 1, 2, 3, dan 4. Lalu KDS-nya itu masuk A, B, C, D, E, F gitu ya. Kalau di Cikarang dan sekitarnya sih rata-rata pengalaman kami masuk KDS-nya itu selalu D gitu ya. Karena dia SDS-nya selalu lebih besar dari 0,5 lah ya. Ya ini KDS ya, kategori desain ini. Lalu yang mempengaruhi beban kegempaan itu juga sistem strukturnya ya. Kita beda-beda. Sistem strukturnya kalau pakai open frame semua kanan kiri itu R-nya juga nilai R-nya juga beda gitu ya. Kalau bikin rangka batang juga nanti R-nya beda. Kalau truss itu kan rangka batang. Lalu buku ini juga membahas tentang, ya ini utamanya di sini nih, jadi beban crane load gitu ya. Lalu ada beban roda, heel load gitu ya. Lalu beban impact-nya vertikal. Lalu ada gaya lateral. Lateral itu ada 2 ya, lateral ke arah memanjang bangunan dan lateral melintang bangunan gitu. Jadi crane itu kan bekerja 2 arah itu ya, arah melintang dan bergerak arah memanjang. Kalau dulu SNI yang lama, saya masih hafal betul karena sering main di bajak gitu ya. Jadi kalau dulu itu diambil dari 1/15 reaksi roda sama 1/7 gitu ya. Nanti di sini ada juga SNI yang terbaru itu sekarang naik jadi 25%. Gitu. Nah ini adik masih masalah daftar isinya banyak sekali. Lalu kombinasi pembebanan. Jadi ini kombinasi ini juga kombinasi yang SNI yang sekarang gitu. Yang notabene ada redundansi itu kan mempengaruhi load kombinasinya ya. Jadi akhirnya yang dulu 100% EKX 0,3 EKY sekarang karena RO-nya 1,3 jadinya diperoleh kebanyakan itu menurut pengalaman kami itu di 1,39 gitu. EKX ditambah 0,39 EKY. Jadi gempanya juga naik gitu sekarang itu. Karena redundansinya 1,3 gitu.
Untuk roofing ya, atap frame gitu ya, kita juga bahas tentang lendutan vertikal, lendutan lateral, driftnya gitu ya. Lalu pengecekan terhadap gempa, bentuk dan jumlah ragam, simpangan antar lantai, P delta. Oke, itu di bab 1 itu semuanya teori, langkah-langkah teorinya gitu. Lalu yang bab 2 ini langkah-langkah yang cukup sangat lengkap sekali ya. Jadi step-stepnya itu ada semua bagaimana menggunakan aplikasi software gitu. Misalkan membuat file baru, membuat grid-nya, membuat properti materialnya, penentuan penampang untuk kolom pedestal, penentuan kolom WF-nya, penentuan rafternya, lalu untuk modeling knock-nya, lalu modeling purlin, lalu modeling cross brace-nya. Nah, cross brace ini berfungsi untuk apa sih sebetulnya? Cross brace ini, kolom brace ini berfungsi untuk meredam gaya rem gitu ya. Jadi waktu crane itu berjalan ke arah memanjang gitu ya, itu kalau nggak di kolom brace itu portalnya tuh getar-getar gitu. Ada pernah kita mereview desain orang gitu ya. Jadi wah ini getar nih gitu, goyang-goyang. Meskipun itu nggak ambruk gitu, nggak masalah. Cuman nggak nyaman saja. Dan itu mengakibatkan psikis saja ya. Wah ini goyang nih. Kalau goyang mesti mau ambruk nih gitu, mau kolaps nih. Padahal dia cuman getaran saja, getarannya melebihi gitu. Nah, lalu kita redam dengan kolom brace ini, baru dia anteng gitu. Dia anteng, kerennya juga bangunan juga udah nggak getar-getar, akhirnya solve gitu ya. Lalu modeling tentang roof bracing-nya itu. Roof brace ini juga yang namanya cross brace itu kita setting sebagai tension only gitu ya. Nah ini di buku kita juga ada nih. Kita bedah nih bagaimana Anda mengassign elemen di software dia berperilaku hanya tension only saja gitu. Itu pakai non linear ya. Nanti ada cuma di buku-buku ini kita ada semua, kita step-stepnya juga ada semua. Lalu ini bab 3 itu beban struktur, bagaimana kita menghitung beban struktur lalu mengapply-nya di software gitu ya. Itu teorinya ada semua. Jadi manualnya ada semua dan kita apply-nya di software itu. Langkah demi langkah dari dead load, live load, rain load, sama wind load, dan juga earthquake-nya gitu. Kalau bab 4 itu pengecekan terhadap kegempaan gitu ya. Jadi perhitungan gempa seismic load, lalu resiko, faktor keutamaan gempa, kelas situs, apakah dia tanah sedang, tanah lunak gitu. Lalu respon spektrumnya, lalu sistem strukturnya, yang tadi aku udah bilang dari awal, sistemnya itu mau pakai apa ya. Kalau KDSD itu kan dibatasi 20 meter, makanya kita masih boleh memakai yang momen biasa. Tapi kalau dia lebih dari 20 meter, dia harus masuk yang sistem struktur momen khusus gitu ya. Jadi detailnya yang khusus. Perhitungan time period gitu ya, perhitungan gaya geser, simpangan antar lantai, P delta gitu. Itu di buku bagian 4 gitu. Ini lengkap sekali. Lalu perencanaan runway. Runway ini juga cukup banyak dibahas di sini, yaitu perencanaan struktur crane, kebutuhan profil, berdasarkan vertikalnya. Jadi kita hitung mundur di sini ya. Ini kisi-kisinya begitu tuh. Jadi kita hitung mundur. Jadi misalkan kalau beban merata kan 5/384 QL pangkat 4 per EI gitu ya. Nah, kita landutannya kan udah dapat tuh. Misalkan landutan izinnya L/600 gitu ya. L/600, taruhlah L/600 ketemunya 10 mili. 10 mili kita pasang di formula itu, lalu kita cari IX perlunya, inersia perlunya. Ya itu buat naksir, naksir itu ya. Memprediksi, memperkirakan gitu ya, menaksir itu ya sorry bahasanya menaksir ya, kayak menaksir gimana gitu ya, menaksir ya, taksiran gitu ya, taksiran atau prediksi
taksiran awal dulu nih. Oh, dari lendutan ini kita ngitung mundur nih. Jadi inersia perlunya berapa sih? Nah, itu kita pakai, lalu kita lihat tabel nih. Inersia perlunya segini. Kita coba nih. Lalu kita pasang, lalu kita cek gitu ya. Ternyata memang mestinya ya lebih besar ya, jangan lebih rendah dari IX perlu gitu. Nah, lebih tinggi dari inersia perlu. Kalau dulu kan kita trial tuh, pakai WF berapa sih gitu kan? Misalkan 1/20, hanya 1/20 L gitu. Misalkan 6 meter, WF-nya 300, 1/20-nya kan. Itu kan tapi trialnya lebih lama itu. Wah, ternyata nggak masuk lendutannya. Kita naikin lagi, lebih lama. Ini ada cara jitu ya, cara jitu di sini. Ilmu cara jitu, jadi cara cepat. Jadi kita balik inersia perlunya berapa sih? Lalu kita dapat profilnya gitu dari inersia perlu itu. Lalu cek defleksi horizontalnya. Jadi itu kan akibat ngerem gitu. Akibat rem melintang, otomatis flange atas itu kan tertekan. Jangan sampai dia meleot gitu ya, atau melendut gitu ya. Kalau melendut nanti relnya Anda itu nggak bisa jalan, rodanya bisa aus gitu, terlalu dipaksa gitu. Rodanya bisa lama-lama turun kren itu, turun semua itu. Lalu ada perbaikan runway-nya. Nah itu juga harus dikontrol. Di buku ini juga dibahas tuntas gitu ya. Lalu kombinasi beban untuk runway-nya gitu. Lalu desain runway-nya, lalu cek lanjutan, desain fatigue nih. Nah, ini kita munculkan juga nih. Jadi runway itu kan dia bolak-balik seperti jalan raya gitu ya. Jadi ada faktor fatigue gitu ya, kelelahan gitu. Kita juga cek juga itu. Di SN ini juga kita bahas juga, misalkan repetisinya 200.000, 100.000. Nah itu kita bisa cek runway-nya tuh fatigue-nya masih oke apa enggak itu, faktor kelelahannya dia gitu. Lalu desain kolom ya, desain kolom yang mendukung crane ya. Itu kolom translate-nya ke korbel, lalu korbel ke kolom gitu ya. Yang bab berikutnya adalah bagian 6. Itu adalah kombinasi pembebanan yang digunakan. Kita juga mengeluarkan stress ratio untuk balok, kolom, maksud saya ring beam-nya gitu ya. Ring beam-nya, knock-nya, rafter-nya, sama kolomnya, sama korbelnya juga mestinya. Itu kita cek semua, baik stress ratio maupun stabilitas juga lendutan gitu ya. Desain elemen struktur rafter, kolom, dan purlin. Tadi sudah saya sebutkan ya. Lalu desain struktur ini cross brace maksudnya ya. Ini bukan silang tapi cross gitu ya bacanya ya. Jadi cross ini adalah tension yang tadi itu dia bekerja sebagai tension only gitu. Lalu kita mendesain juga itu sambungan. Jadi sambungan base plate antara pedestal dengan angkur, tebal base-nya berapa, angkurnya jumlahnya berapa untuk menahan. Kalau kita asumsinya di bawah ini saya jepit, bukan sendi, jadi dia ada momen. Itu kita bisa hitung sambungannya, angkurnya jumlahnya berapa, diameternya berapa, terus dalamnya angkur itu berapa, tebal base-nya berapa, tebal lasnya itu berapa, ada semua di sini, di desain sambungan. Juga sambungan rafter ke kolom, itu juga kita cek. Ini kebetulan rafternya itu pakai foot gitu ya. Pakai foot, jadi kita modeling juga di software sambungan. Sambungan itu kita bisa lakukan secara manual, yang sudah di Excelin, ataupun pakai software tertentu, misalkan apakah itu Limcon, atau itu Idea Statica, bahkan etap yang terbaru ini juga sepertinya sudah bisa juga ngeluarin detail sambungan. Cuman saya memang senangnya di luar, pakai yang Idea Statica maupun Limcon. Di sini buku ini adalah pakai Idea Statica, di mana
langkah-langkahnya, step-stepnya penggunaan ideostatika itu kita jabarkan satu persatu ya. Dari file new file sampai edit property, my property, section property, sampai loading pun ada semua di buku ini. Yang tadi sudah saya bicarakan ya, desain base plate, artinya ini tebal base plate-nya berapa, jumlah angkurnya diameter berapa, jumlah dan diameter angkur itu berapa. Gitu kan. Di bab 6 juga pengecekan kemampu layanan struktur gitu ya. Nah ini tadi sebetulnya pendahuluan ini saya sudah bahas di dataristik tadi ya. Jadi pendahuluannya itu ya bersih seperti ini ya. Jadi pengertian-pengertian dulu lah ya. Jadi diawali dengan teori-teori mendasar dalam perencanaan struktur bangunan dengan tipe gable frame gitu ya. Gable frame karena gable itu karena dia balok kolom gitu loh. Nah, makanya disebut gable. Gable itu semi balok dan kolom. Kalau balok kan nggak ada aksialnya kan. Kalau si rafter ini kan dia ada kemiringan. Jadi ada berperilaku sebagai kolom juga, ada aksialnya. Jadi kalau rumus yang lama itu kan P omega per A dibagi MJ ZY gitu ya. Kalau yang sekarang kita sudah perbarui rumus itu. Pada bagian ini juga menjelaskan beberapa komponen yang sering digunakan pada bangunan industri, baik untuk struktur utama, mainframe, maupun bangunan penunjang yang secondary frame gitu ya. Yaitu apa namanya, secondary ini ya memang si purlin, si cladding frame-nya gitu ya. Untuk purlin, untuk gird-nya itu ya, untuk rangka dindingnya. Biasanya dari singalum gitu ya, wall cladding. Nah ini pengertian-pengertian nih, pengertian elemen, nama-nama elemennya ya. Jadi ini adalah namanya kolom gitu ya. Kalau yang ini namanya horns atau foot gitu ya. Yang ini namanya purlin. Nah, kita ada di buku ini semua. Terus ini wall gird, ada yang namanya wall gird juga ada namanya wall cladding frame juga ada gitu ya. Namanya banyak gitu ya. Bisa macam-macam. Ini namanya if purlin, ini purlin di tepi gitu ya. Ini namanya post kolom ya, post atau end beam end frame. Ini kita sebut biasanya post kolom gitu. Ini masih di pendahuluan ya, jadi memang pengenalan crane gitu ya. Di bagian ini buku ini menjelaskan bahwa secara lengkap komponen-komponen pada suatu sistem crane. Dijelaskan pula beberapa tipe crane baik berdasarkan tipe penggunaannya yang dari AIST TR13. Sangat dirinci sekali ya loadingnya untuk crane-nya, besaran gaya vertikal, lateral, longitudinal, serta kondisi kritis terhadap bangunan yang didesain gitu. Nah ini juga ada ditulis juga di buku saya, di kita ya. Jadi macam-macam girder crane gitu ya. Jadi memang ada yang single girder, ada yang single girder crane with box section, lalu double crane, tapi ini pakai WF ini yang ketiga ini. Kalau ini kan pakai box ini, box section girder. Ini steel girder, ini namanya WF biasa aja yang di build up gitu. Kalau ini sudah box, mungkin kalau yang ini sudah kapasitas besar di atas 50 ton, itu sudah biasanya pakai double. Kenapa pakai double? Supaya si WF-nya itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Si girdernya itu nggak terlalu tinggi. Kalau single juga bisa sebetulnya. Single juga bisa. Cuman dia nanti profilnya ketemunya tinggi. Kalau tinggi nanti bangunannya tambah tinggi gitu ya, tambah tinggi dan akhirnya owner kan mikir bangunan saya tambah tinggi nih, cost-nya tambah tinggi gara-gara tidak memakai yang double girder gitu ya. Ini untuk mereduce ukuran saja, jadi dibagi dua nih load-nya. Jadi memang supaya mereduce ketinggiannya si girdernya tersebut. Single bisa. Kalau kita 100 ton di single, ketemunya bisa 2000 mili gitu si ininya.
si gider crane-nya. Kalau 2 meter kan terlalu makan space gitu kan, space ruangan dan harus mempertinggi bangunan gitu. Itu ownernya kan ya teriak mestinya dari segi budgeting gitu ya. Makanya pakai yang double gider untuk yang crane-crane berat gitu. Nah ini animasi ya, animasi tentang bagaimana dia bekerja gitu. Ini adalah gider crane-nya gitu kan. Terus ini namanya trolinya gitu ya. Ini trolinya. Ya, dia bergerak, ini namanya memanjang ya. Memanjang bangunan gitu. Memanjang bangunan. Lalu dia bergerak juga mestinya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Ya, kita di mana itu? Industrial manufacturing processes are now highly complex. They Untuk require menentukan maximum precision, reaksi roda safety, memang and kita reliability, as well as ada double efficient check planning juga ya, and double organization check dari in all parts of the vendor atau process, supplier not least dari Demak the gitu load ya. handling. Dari Demak Improved itu precision, dia memang spesialis greater untuk flexibility, better quality. apa tuh namanya, The untuk new crane Demag V-type gider crane, boxnya itu ya, untuk ngeluarin reaksi-reaksi rodanya gitu. but also reduce the forces transmitted to existing support superstructures. Thanks to its load-optimized innovative design, Ya kita, nah ini kan bergerak the new model effectively melintang gitu manages ya. pressure and tensile forces, which enables loads to be steadied more quickly. Improve. The Demag V-type crane delivers these. Ini Our dari team members in the factory appreciate the crane's ini stepless control. sistemnya remote gitu ya. This is one of the reasons why they have requested the Demag V. Greater flexibility, better. Kita agak percepat saja. Nah, itulah apa namanya. Kalau yang load-loadnya besar, kita juga bisa hitung sendiri sih. Reaksi rodanya itu bisa hitung sendiri. Nah, kalau si owner sudah memberikan data reaksi roda dari Demak, dari supplier Demak, ya kita double check nih, reaksinya masih sama enggak sama hitungan kita gitu. Biasanya sih nggak beda-beda jauh nih antara hitungan Demak sama, karena memang formulanya sama ya. Jadi nggak beda jauh nih. Nah, tentang beban crane yang tadi saya bilang di awal itu ya. Saya bilang di awal bahwa beban crane itu impact load-nya yang dulu adalah 1/15 dan 1/7 gitu ya. 1/15 reaksi roda, 1/7 reaksi roda melintang dan memanjang bangunan. Kalau yang SNI sekarang itu dibesarin lagi, dia sebesar 25%. Kalau dulu berapa tuh? 1/7 itu berapa persen? 1/7, sebentar saya hitung ya. 1/7 itu berapa sih? 1/7. 1/7. Saya dulu udah sering mengalami, jadi berbagai generasi itu beda-beda. Generasi SNI-nya maksudnya gitu. Berapa, Gus? 1/7. Ya, dulu 15% ya. 15%. Sekarang dinaikkan menjadi 20%. Oke ya. 25% nih sekarang. Untuk lateralnya untuk troli dihitung sebesar 20%. Ya. Untuk gaya longitudinalnya adalah 10%. Yang dulu 1/15. 1/15 itu berapa? 1/15 berapa persen tuh? 1/15. 6%. Dulu 6% ya, sekarang menjadi 10% gitu. Dulu 6%, sekarang naik jadi 10%. Yang ini 14% jadi 20% gitu. Dan ini bab 1 ini, apa sih yang kita bedah di buku bab 1 itu tentang beban yang ada di bangunan industri dapat sangat bervariatif tergantung dengan tipe penggunaan bangunan industri ya. Bagian ini
dipaparkan besaran beban yang dapat digunakan sebagai acuan standar yang berlaku SNI 17/2020 tentang beban angin, lalu crane adalah SNI 17/20, Design Guide 7, Design for Industrial Warehouse, lalu kegempaan itu secara ringkas gitu ya, kita suplik juga dari SNI 1726/2019 gitu. Lalu yang bab 2 ini tadi sudah saya terangkan di depan di daftar isi sebetulnya, yaitu step by step-nya ya. Step-stepnya tadi yang bab 1 ini adalah teori semua nih, dasar-dasar kita untuk mendesain crane. Jadi kompresan atau summary-nya dari SNI kita ceplokin di buku ini, jadi lengkap. Daripada Anda buka SNI angin, SNI gempa, SNI baja, ini udah ada semua. Jadi ini intinya adalah peresannya ya. Peresan itu apa sih peresan? Peresan itu apa? Intisari. Nah, intisari. Intisari. Kalau diperes itu namanya intisari. Jadi kalau kita biasanya kan Al-Quran itu kan peresannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah diperes lagi jadi Kulhu gitu ya. Kulhu diperes lagi jadi Bismillah gitu. Intisarinya begitu. Kalau kita kan nggak mungkin khatam Quran dalam 1 hari kan. Nah kita seperti itu ya. Jadi kita khatam Quran ya baca Kulhu sampai Anas itu 3 kali sudah seperti khatam. Kalau ini intisarinya, saya peres-peres semua, saya summary, saya ceplokin di buku ini. Jadi Anda tinggal baca, oh dasarnya dari sini, oh dasarnya dari sini. Semua lengkap, ada semua di buku ini. Gitu. Kalau yang bab 2 memang ini step by step. Jadi dari file new model, bagaimana Anda sangat hati-hati dalam satuan nih, gitu ya. Satuan Newton mili, kilogram per meter persegi, harus konsisten ya, jangan sampai salah satuan. Kalau salah satuan, salah unit maksudnya gitu ya, unitnya ya, unit atau satuan gitu, udah nanti berantakan. Pengalaman saya untuk engineer-engineer yang kerjanya agak terburu-buru gitu ya, karena deadline gitu ya, buru-buru nih, karena kena deadline, besok harus selesai, wah udah psikisnya udah beda gitu kan. Jadi satuannya kadang default-nya si ITEP tuh belum tergantikan, belum dikonversi. Jadi main input ternyata dia dalam kondisi yang keep per feet atau lap per feet, lap per in atau kilonewton per in, ya gitu tuh. Itu memang default-nya ITEP harus disetting masing-masing, ya harus konsisten aja gitu ya. Nah ini bagian 2 nih, saya cuplikan buku saya sedikit ini baru draftnya saja. Tapi ya, ini sudah final sebetulnya. Saya kasih kisi-kisinya, cara pemodelannya, input sectionnya, berat jenisnya, mutu bajanya dan sebagainya itu semuanya ada di bagian 2, bab 2. Pendefisian material, tentang modulus elastisitas, Poisson ratio, besarnya kuat material yang didesain, gitu ya. Nah ini 3D-nya seperti ini ya. Jadi ini memang sudah siap cetak, sudah final. Insya Allah doain hari ini ISBN-nya keluar hari ini. Harusnya sih kemarin. ISBN keluar baru kita cetak selama dia minta waktu penerbit itu sekitar 5 hari sampai 7 hari. Jadi buku itu sudah tercetak gitu. Dan ini 3D modelnya ya. Jadi di sini ada column brace, ada runway, ada purlin, ada rafter gitu ya. Nah ini yang tadi tension only itu yang di bracing ini kita desain secara khusus dengan non-linear sehingga dia terbacanya itu hanya tension saja gitu. Lalu untuk bab 3 itu kita pendefisian load pattern-nya ya. Di bagian ini dijelaskan load pattern apa saja sih yang dipertimbangkan dalam bangunan industri dengan crane gitu ya. Termasuk beban mati, beban hidup, beban gempa maupun angin yang seperti saya utarakan di awal gitu. Lalu pengaplikasian beban struktur. Jadi setelah kita hitung manual gitu ya, beban matinya Singalung
Kalau ada ceiling, ada lampu, ada ducting, kita totalkan, misalkan ketemulah 15 kg per meter persegi, lalu kalikan jarak antar span 6 meter. Lalu nanti juga ada crane gitu. Wheel load-nya itu, reaksi rodanya kita apply di software maupun kita double check dengan manual calculation gitu ya. Ya ini kita cuplikan di buku kita. Jadi ini step-stepnya lengkap sekali di aplikasinya di software ITAB gitu ya. Lengkap sekali. Terus perhitungan gempa juga kita dasarnya juga dari SNI, jadi kita apa tuh namanya? Kita cuplik dari SNI itu ya. SNI tentang loading minimum itu ya. 2020 itu ya. Perhitungan beban angin dilakukan dengan metode perhitungan angin yang disederhanakan untuk bangunan bertingkat rendah. Beban angin yang dipertimbangkan adalah beban angin pada arah transversal dan longitudinal bangunan. Struktur yang didesain harus dapat menahan besaran angin yang ada kan. Oke, sekarang kan dulu anginnya kalau SNI yang lama itu kan kalau di pantai itu kan 40 kg per meter persegi. Sekarang kalau saya hitung itu sudah di atas 80 tuh untuk basic load-nya itu. 80, jadi naik hampir 2 kali. Kalau dulu kan ada juga formula juga V kuadrat per 16 gitu ya. Sekarang itu sudah dirubah semua. Jadi kita beban angin ini sekarang agak panjang nih, ngitungnya agak panjang. Parameternya banyak gitu. Ada KZ, KD, KD, KZ, KZT, nah gitu-gitu. Itu dari tabel semua dan itu sudah tertuang dalam buku kita gitu. Ini adalah masih di bab 3 tentang beban angin ya. Jadi langkah-langkah menentukan beban angin gitu ya. Satu adalah tentukan kategori risiko gitu kan. Tentukan wind speed-nya, parameter gempa, parameter anginnya adalah ada KD, ada KZT, ada GCPI, ada KE gitu ya. Semuanya kita ada di buku ini. Step-stepnya bagaimana Anda memilih nilai KD, bagaimana memilih faktor topografi KZT-nya di tabel semua sudah ada gitu. Lalu tentukan tekanan velositas KZ sama KH. Lalu yang terakhir adalah memang KZ gitu ya. KZ itu kalau dulu itu V kuadrat per 16. Kalau sekarang enggak, dia 0,613 kali KD kali KZT kali KH dikalikan V kuadrat gitu ya. Kalau dulu sederhana, cuman V-nya berapa gitu, kecepatannya berapa, sekian milimeter per second, ya udah. Misalkan kita dapat ini ya, dapat apa tuh namanya, data BMKG gitu. Data BMKG, wind speed-nya berapa di bandara gitu. Oh sekian knot kita konversi ke meter per second. Jadi ketahuan kecepatannya V kuadrat per 16. Kalau di sekarang ini agak banyak ya, ada beban angin itu jauh lebih banyak sekarang langkah-langkahnya. Nentuin KD, KZT dan sebagainya. Tapi kalau sudah ini semuanya tertuang di tabel, tinggal lihat di tabel-tabel gitu ya. Lalu bab 4. Bab 4 itu kita membahas tentang kegempaan. Jadi parameter gempa, penentuan parameter gempa ditentukan dulu lokasinya gitu ya. Lokasinya di mana? Termasuk kategori risiko berapa? Termasuk KDS berapa? Dan parameter yang lain misalkan sistem struktur, R-nya berapa gitu kan. Pakai OMF atau OCBF atau IMF atau SMF gitu-gitu ya, spesial moment gitu sama ordinary moment atau intermediate moment gitu ya. Berdasarkan peta gempa yang ada di Indonesia. Nah ini apa namanya cukup panjang ini ya, jadi penentuan gempa itu ya, jadi ada klasitus, ada data tanah pun kita tampilkan di buku ini ya. Jadi bagaimana kita menentukan jenis tanahnya itu, apakah tanah sedang, tanah lunak, tanah keras itu. Jadi tergantung daripada NSPT rata-rata yang sudah ada data tanahnya. Itu ada di buku kita juga. Faktor keutamaan gitu ya. Ini bab 4 ya, saya cuplikkan aja di sini di buku saya ini.
Yang saya tulis ini cuplikan saja, bab 4 adalah perencanaan atur gempa. Jadi kita tentuin dulu nih, dia termasuk tanah sedang, lunak, atau keras gitu ya. Dari data tanah yang ada NSPT-nya gitu. Lalu kita rata-rata. Penentuan sistem struktur massa seismik efektif setelah beban gempa dari SNI 1726/2019. Penentuan massa efektif ini juga dijelaskan dengan mendetail karena sangat berpengaruh terhadap beban gempa. Jadi misalkan kita bangun gedung gitu ya, itu namanya juga F itu kan CI kali WT. Nah, WT-nya di atas, baru dibagi R. Makanya sangat menentukan sekali ya, besaran gempanya itu sangat ditentukan oleh WT-nya itu ya, weight dari massa bangunan gitu. Nah ini hitungan dari buku, di buku kita ya tentang perhitungan berat seismiknya gitu. Nah ini berat seismiknya kita tampilkan juga bagaimana cara menghitung secara manual gitu ya. Ini kegempaan. Ini apa namanya? Pengecekan P delta. Ini juga di buku kita sudah tuangin semua dan apa manualnya juga sudah ada ya. Nah, bagian 5 ini yang cukup panjang nih karena dia memang kerennya yang kita bahas kan. Jadi penentuan dimensi profil runway gitu ya, runway beam-nya. Kita yang tadi seperti saya utarakan di sebelumnya bahwa kita hitung mundur. Jadi IX perlunya berapa, daripada kita trial terus nggak masuk, ya sudah kita batasin limit defleksinya gitu. Lalu ketemulah IX perlunya itu. Lalu kita cari di tabel Gunung Garuda atau tabel yang lainnya yang sesuai dengan itu. Nah ini untuk perhitungan kerennya ya, ini secara software gitu kan, secara etap gitu ya, ada backing truss gitu ya, supaya dia untuk mengantisipasi gaya rem yang arah melintang, karena besar sekali. Kalau enggak nanti bengkok. Ini hitungan manualnya ya, jadi ada 2 roda gitu ya, ada 2 roda, lalu roda jaraknya berapa sih? Pakai yang itu ya, L/2 dibagi A/4, A-nya itu adalah jarak roda. Itu adalah momen yang terkritis ya, dia momen maksimum dan letusan maksimum itu kita bahas di sini juga. Daripada kita lama geser-geser beban berjalan ini kan kita geser-geser supaya dia maksimum di mana sih? Pakai formula yang sederhana, pakai X sama dengan L/2 minus A/4. Itu kita munculin juga di buku ini. Dan masih di bab 5 ya, ini kita tentang crane itu masalah fatigue ini. Jadi kita juga karena crane ini berjalan terus-menerus gitu ya, repetisinya juga macam-macam, kelas A, kelas B, kelas C, sehingga faktor lelahnya si runway juga kita cek gitu ya. Ini perhitungan crane yang secara software gitu, dan ini adalah datanya ini. Ketemunya adalah WF 500 gitu misalkan. Ini kalau Anda punya, ini kan 10 ton gitu ya. Kan 10 ton, jarak antar kolom itu 6 meteran gitu kan. Nanti kalau Anda punya project, wah crane-nya runway-nya berapa ya? Udah pakai ini, WF 500 gitu, untuk 10 ton. Karena ini proyek nyata gitu ya. Pengecekan crane terhadap portal 2D dan 3D, oke. Kalau kita juga ceknya terhadap 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau udah efek terangkai sih nggak ada masalah ya. Kalau waktu 2D itu komponen kan belum terangkai. Jadi ada efek 3D lah gitu ya. Ini bab 6 tentang kekuatan dicek. Ini ISC 36016 itu sudah sama dengan SNI 1729/2020 ya. Kalau di software itu kan memang dia nggak ada SNI itu kan nggak ada. Jadi ISC 36016 gitu. Jadi kombinasi beban yang disesuaikan terhadap rekomendasi pembebanan menurut IST
untuk bangunan industri yang mendukung beban crane gitu. Stress ratio elemen struktur, jadi semua stress ratio harus di bawah 1, sama lendutan di bawah izin, limit defleksinya harus masuk semua. Stress ratio baik elemen pulin, elemen rafter, elemen kolom, elemen cross brace, roof brace harus. Ini ada semua di buku saya, di buku kami, di buku kita ada semua bagaimana menghitung stress ratio tersebut, ngeluarin outputnya gitu ya. Lalu sambungan juga kita ada semua kita step-stepnya juga ada semua, langkah-langkahnya ada semua. Ini saya cuplikan aja nih. Buku kita seperti ini isinya ya. Jadi pakai end plate gitu ya. Ini pakai rafternya honeycomb gitu ya. Honeycomb pakai end plate, lalu kita modeling di software Idestatika. Sambungan itu ya banyak sih, bisa pakai software atau manual, itu banyak. Ini juga kita bahas banyak di sini, step-stepnya lengkap sekali. Ya tadi kita bahas dari daftar isi, dari teori-teori yang ada di SNI, kita intisarinya kita ceplokin itu, langkah-langkahnya sudah ada semua, dan lalu diaplikasikan ke software gitu ya. Lalu cek landutan, base plate, angkur, rafter, stress ratio, cek fatigue-nya runway, gitu. Landutan runway, terus landutan horizontal, ada semua di buku ini, jadi lengkap. Ya ini kita utarakan ya, keunggulan sih buku ini apa aja gitu ya. Jadi adanya tahapan-tahapan pemodelan bangunan industri yang rinci gitu ya, dengan bantuan etap gitu. Lalu tahapan penentuan beban mati, beban hidup, beban angin, lalu beban gempa juga gitu ya. Itu yang sudah terbaru, kode yang terbaru, itu langkah-langkahnya ada semua. Teorinya ada semua gitu ya. Teorinya ada semua, langkahnya ada semua. Terus kegempaan juga ya, story driftnya P delta, itu juga kita ada semua di buku ini gitu ya. Lalu beban crane gitu ya, beban crane terhadap runway beam, dicek semuanya ya. Jadi yang fatigue juga dicek, landutan vertikal, landutan simpangan atau horizontalnya gitu. Waktu ada ngerem ke kiri ke kanan dia kan terhentak ya, di top flank-nya terhentak, dan sampai dia bengkok. Itu juga ada semua di buku kita. Lalu untuk ngitung tension only. Bagaimana sih Anda bisa ngitung dia berperilaku sebagai tension only saja gitu. Itu juga dibahas di buku kita. Ya. Lalu penggunaan software Idestatika gitu ya. Langkah-langkahnya sudah lengkap sekali. Ini juga sebelum kita menggunakan software ini ya, kita selalu ya verifikasi terhadap manual calculation gitu. Dengan manual, kita hitung dengan manual yang notabene memang manualnya sih sudah kita bikin Excel-nya ya. Jadi enggak manual hand calculation sih terlalu lama nanti. Kalau hand calculation terlalu lama. Bukan hitungan tangan, tapi hitungan tangan kita baru dipindah ke Excel gitu ya. Jadi tinggal input saja, ganti angka-angka, ganti gaya momen, gaya normal, gaya geser, terus input bautnya, jumlah baut, double plat gitu. Nah, jadi dari hitungan tangan kita, hand calculation masuk ke spreadsheet Excel gitu. Lah ini beberapa testimoni atau ini testimoni sekaligus juga mereview sebetulnya, mereview buku saya. Beliau ini para pakar yang sudah senior gitu ya, Prof. Iswandi, Prof. Irianto gitu kan. Itu beliau ini memang testimoninya kemarin agak lama, sekitar 7 hari, 8 hari, ada yang 10 hari gitu ya, memberikan testimoni karena beliau ini kan membaca bab per bab gitu ya. Dan alhamdulillah responnya bagus gitu ya. Responnya dari beliau mengapresiasi bagus sekali dan mendukung buku ini. Ini ada Prof. Iswandi dari ITB, Prof. Irianto
yang guru besar yang terkenal dengan 1000 halaman itu gitu ya. Lalu ada Prof. Sarwiti, ada Pak Anin, ada Prof. Yoyong, ada Ketua Haki, mantan Ketua mantan Haki, Pak Dewi Sukamta, ini sekarang Ketua Haki kita ini ya, kalau yang belum kenal gitu ya, Prof. Iswandi Imron gitu ya, Profesor Haji Iswandi Imron PhD gitu ya, itu Ketua Haki kita yang sekarang. Kalau yang dulu ini Pak Dewi Sukamta, ini Prof. Yoyong dari Atmajaya, ini Pak Stadin gitu ya. Ada Prof. Muslinang dari ITB, Pak Dr. Maratuzu, ada Pak Surajin yang dia penyusun SNI Baja gitu. Itu Dr. Wong dari Petra, ini rekan saya asesor LSP Haki gitu, Pak Herman Sapar, ini Pak Joni dosen di Banjar, ini dosen di Balikpapan gitu. Kalau Dr. Wong ini dosen dari UK Petra gitu. Lalu nih Pak Safi ini, beliau ini alumni Jepang ini. Lalu ada Pak Toto ini dosen UGM sekaligus asesor teman saya. Kalau ini Pak Kaprodi saya di ISTN nih, namanya Pak Ismono gitu. Ada Pak Willy, ada Pak Faisal, ada rekan saya ini Pak Kris dari Tata Mulia, ini rekan saya juga Pak Budiantara gitu. Oke. Kalau ini bagian ini ya, bagaimana Anda memesan buku ini. Jadi kalau Pak Fatkul sudah bantu saya nih ya, bagaimana membeli buku ini gitu ya. Sudah ada linknya begitu. Alhamdulillah sudah di penghujung slide gitu. Sudah berapa menit tadi ya? Berapa jam? 1,5 jam. Wah, nggak kerasa saya. Kemarin 50 menit ya. Oke. Begitu Bu moderator, Bu Nova, kepanjangan saya bacanya apa namanya ceritanya ngalor ngidul gitu ya. Semoga membantu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu moderator Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak Toto. Ini materinya bermanfaat banget ya Pak ya. Sebelumnya aku mau sampein buat teman-teman, buat 10 penanya terbaik ini bisa mendapatkan harga diskon khusus dari bukunya Pak Toto ini. Nah, setelah kita baca referensinya ya, ini beneran kayak memudahkan banget ya Pak ya, karena seperti yang diketahui sendiri, memang referensi buat menghitung keren sama building tuh masih sedikit. Aku pribadi nih kalau misalnya ketika dapat project yang berhubungan dengan building bikin keren, itu jujur agak gimana ya, tantangannya kayak boleh nggak sih milih yang lain gitu, boleh nggak sih agak ganti nih strukturnya gitu, karena memang ada tantangan tersendiri menghitung struktur yang ada keren tersebut gitu, karena pembebanannya beda, lain-lainnya beda. Jadi setelah aku lihat-lihat Bapak juga mempresentasikan gitu, wah ini kayaknya membantu banget nih buat engineer-engineer yang butuh buat perhitungan kayak kita kalau ada bangunan yang ada kerennya gitu. Karena memang sekarang itu memang banyak banget building-building, apakah itu warehouse sendiri udah menggunakan keren juga kadang gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya, bisa raise hand atau bisa di kolom chat juga yang mau bertanya, atau bisa nanti yang mau bertanya boleh. Oh ya, Pak Sunardi Yusuf mau bertanya, silahkan Pak. Boleh dihidupkan kameranya sama langsung aja dihidupkan mikrofonnya. Ya, pagi Pak Toto juga. Waduh, ini Bu Nova ya. Ini dengan Pak siapa? Pak Heri ya? Masih di mute ya? Kayaknya tadi Ya, sudah. pagi Pak Toto dan Lagi. Ini dengan ya, Pak Heri atau Pak siapa nih? Pak. Saya Sunardi Pak dari Surabaya. Pak Sunardi, oh ya. Kayaknya udah pesen buku kayaknya Pak Sunardi kemarin ya? Masih belum ini. Masih belum. Iya, saya ngikuti
ini apa pre-launchingnya dari Pak Toto. Tempo hari saya lihat itu apa Pak Toto memberikan webinar di Petra ya atas undangannya Pak Wong Pucong ya. Oh iya, ya Iya, betul Pak. Iya, ingat iya, iya. Pak Gideon dari Australia juga hadir. Saya alumni di Petra. Oh Saya iya Pak. lihat Pak Toto aktif di WA grupnya SGI. Kalau saya Oh cuma gitu share, ya Pak. ya. Meramaikan gitu ya, paling ramai gitu ya Pak. Kalau saya sih cuma posting-posting itu aja ya. Posting-posting apa sehari-hari. Oke, saya langsung aja. Ini mengingat masih banyak pertanyaan yang menunggu. Ini penjelasan Pak Toto tadi saya lihat belum sampai ke arah fondasi ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa, itu lebih majority ke upper structure. Nah, pertanyaan saya itu singkat. Itu model seperti bagaimana ya Pak Toto ya pada konstruksi baja yang peletaan dasar kolomnya itu kita nyatakan sebagai sendi dan juga jepit. Jadi modelnya itu seperti bagaimana? Kemudian dari dua model ini, sendi atau jepit ini, mana yang lebih baik atau efisien ya? Baik dari sisi upper structure maupun substructure-nya. Karena saya sering melihat kalau orang desain konstruksi baja itu untuk tumpuan kolomnya. Oh, kalau pakai sendi, kamu harus pakai 2 baut yang segaris. Kalau jepit itu lebih dari 2. Ya, ada istilahnya seperti itu. Kemudian dampaknya terhadap sisi upper maupun substructure adalah, maksud saya kalau kita idealisasi sendi, otomatis kan momennya di kolom kan jadi gede. Kalau kita idealisasi jepit, momen di kolom akan terbagi. Kelihatannya bisa mengefisiensikan dimensi kolom kalau misalnya pakai jepit. Tapi saya juga bingung juga kalau kita pakai idealisasi jepit itu akan ngantem ke substructure-nya. Jadi ke fondasinya, ke tiang panjangnya. Itu yang repot. Kalau kita sendi, momen 0 untuk tiang panjangnya agak mudah ya. Kita tinggal beban vertikal, izin, kemudian gaya lateral kita cek gaya lateral aja. Tapi akibat momen relatif tidak ada. Tapi momen di kolomnya besar kalau sendi. Ini bagaimana pengalaman dari Pak Toto yang memang expert di baja ini secara idealisasi, kemudian secara dampaknya ini bagaimana? Dari saya seperti itu dulu Pak Toto. Terima kasih waktunya Bu Nova. Baik, saya tanggapin ya Bu Nova ya. Ya, langsung Pak, langsung nggak apa-apa. Baik, jadi begini Pak. Yang pertama memang awalnya sih tadi buku ini memang sampai mau ke pondasi sebetulnya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya nanti edisi kedua lah ya. Edisi kedua nanti yang PEB atau apa, atau enggak saya lengkapin lagi ke pondasi. Tadinya sampai ke pondasi, ke tie beam gitu ya. Ke tie beam, ke slope, sampai ke settlement sebetulnya. Sampai ke immediate settlement maupun long term settlement gitu. Biar agar si si tie beam ini mengcounter si settlement itu gitu. Jadi ketemunya berapa sih gitu. Saya biasanya begitu Pak Sunardi. Lalu untuk masalah penjepitan, memang itu tergantung memang dari perencana Pak Sunardi ya. Jadi kita boleh pakai jepit, asalkan konsisten saja. Jumlah angkurnya harus biasanya di luar flange itu biasanya. Biasanya di luar flange gitu kan. Karena dia memang fix gitu ya. Efeknya adalah sangat jauh berbeda Pak Sunardi. Jadi dari upper structure-nya jauh lebih irit gitu. Mungkin hampir 20% itu iritnya. Cuman memang efeknya angkurnya lebih banyak, satu. Terus base plate-nya lebih tebal. Yang kedua adalah efeknya ke pondasi. Kalau pondasi telapak ya berarti dia harus mampu untuk menahan jepitan itu gitu, sebagai momen kan. Akibat momen itu kan ada tambahan momen tuh. Kalau yang sendi aja tinggal P per A selesai gitu kan, nggak ada jungkitnya gitu.
Tapi memang kok untuk uppernya dia bisa lebih irit, tapi konsekuensinya memang pondasinya, pancangnya biasanya menahan momen nih. Biasanya yang bisa P1 misalkan gitu. Untuk sendi pasang P1. Tapi kalau sudah dia dianggap momen, ya minimal 2. Tapi harus ada tie beam kanan kiri. Biar dia momen yang kanan kiri ini ditangkap oleh si tie beam tersebut. Atau enggak kalau mau freestanding, seperti yang pengalaman saya freestanding betul-betul itu tanpa tie beam, ya kita limpahkan semua si penjepitan ini ke pancang ya. Jadi kita cek cantilever kolom. Jadi semua gaya momen, tekan tariknya, pondasi itu kita serahkan ke si pancang maupun gesernya juga sama si pancang gitu ya. Jadi memang kita agak lebih sedikit banyak Pak untuk di pondasinya, tapi uppernya untuk baja sangat ngirit Pak. Dan ini sudah banyak kita lakukan, mereka lebih baik karena baja kan mahal Pak. Jadi kalau di grand total itu meskipun pondasinya nambah, tapi grand totalnya tetap jauh lebih irit di uppernya Pak, kalau untuk baja steel structure gitu Pak Sunardi. Iya. Begitu Pak Sunardi. Pengalaman kita banyak QS saya yang menghitung itu, kita juga alternatif Pak. Coba bandingin kalau di sendi uppernya rasionya berapa, kalau dijepit rasio tonasenya berapa, tapi pondasinya berpengaruh nih, pondasi menambah nih. Kita tuh selalu pengecekan RAB kan, grand totalnya ternyata tetap lebih murah dan lebih efisien untuk yang dijepit gitu. Begitu Pak Sunardi. Semoga menjawab. Ini boleh menanggapi ya. Untuk kalau misalnya dari sisi perencanaan, kalau saya dari sisi perencanaan ini saya diskusi aja. Itu saya tuh enggak suka kalau kondisi fondasinya itu terangkat. Jadi memang betul itu ada, ini saya konteksnya adalah jepit ya. Oke, upper structure akan ngirit yang tadi Pak Toto sampaikan 20%, saya sangat setuju. Kemudian untuk substructure-nya, nah itu kalau saya terus terang enggak suka dengan kejadian fondasi terangkat. Memang betul bahwa kita tidak melihat hanya momen yang terjadi, tapi juga ada beban gravitasi. Seandainya beban gravitasi itu bisa mengkanter gaya tarik akibat momen, it's okay. Artinya susunan tiang pancang model apapun, semua kondisi tiang itu dalam tertekan. Atau pada baris yang keluar itu boleh dianggap boleh dinyatakan sebagai sumbu putarnya lah ya. Nah kalau misalnya beban gravitasinya itu tidak cukup besar kala momennya yang jauh lebih besar, nah ini tidak bisa dihindari itu bahwa kita mempunyai fondasi itu bakalan terangkat. Nah kalau dia fondasi telapak, fondasi setempat kan bahaya. Artinya kita berdiri di atas dua kaki, tapi dua kaki kita itu tidak menempel di atas tanah secara keseluruhan, tapi dia mengangkat. Ada jungkit itu ya Pak, jungkit ya. Betul. Kalau pakai fondasi telapak seperti itu kejadiannya. Kalau fondasi tiang pancang, nah pasti ada bagian dari searah momen baris tiang pancang searah momen itu akan ada posisi tiang pancang itu tertarik. Padahal sebenarnya kita tiang pancang itu tidak cocok untuk nahan tarik, lebih ke arah compression seperti itu. Nah, kalau kondisi sampai momennya besar seperti itu, bagaimana? Karena saya sering kalau ada kombinasi P sama momen, saya cek dulu dengan posisinya terhadap Karen ya. Jadi 6M bagi BH ya, Karen itu. Kalau gaya vertikalnya masih masuk di belah ketupannya Karen, dia masih tekan semua. Tapi kalau sudah lepas dari zona Karen-nya, itu pas terjadi tarik. Nah itu, saya bukan hanya bicara strength aja, saya juga stabilitasnya ini bagaimana ya Pak Toto ya. Kalau untuk fondasi tapak yang sudah keluar, gaya vertikalnya akibat momen sudah E-nya itu M per V sudah keluar dari Karen, artinya tapak itu kita understand sekali bahwa tapak itu akan terjungkit, kemudian tiang pancang juga tertarik. Jadi apakah seperti kayak gitu istilahnya masih dalam batas comfort atau bagaimana ya dalam perencanaan gitu?
Iya Pak Sunardi, memang kita kayaknya sepertinya nggak bisa menghindari untuk ada tarikan gitu ya Pak Sunardi ya. Kalau Iya, bangunan betul. tinggi pun juga pasti ada tensionnya kan. Nah, Iya, saya nggak suka itu kalau kondisi kayak gitu. iya, saya paham Pak. Jadi memang apa namanya di TABG pun juga asalkan itu dihitung P tarik izinnya gitu kan, lalu tarik izinnya ditahan oleh si tulangannya itu kan, Iya, lalu kuat materialnya tarik berapa, kuat iya, tariknya si tanah berapa. Kalau itu iya. masih oke, masih terpenuhi, lolos Pak TABG Pak. Nah ini sharing aja sih Pak. Mungkin pengalaman Bapak seperti itu, pengalaman saya seperti ini yang notabene di-approve sama TABG di Jakarta gitu Pak. Iya, iya. Kalau untuk tarik berarti end bearing pasti kita nolkan ya Pak ya, Pak Toto ya. Kalau untuk Iya, tarik. itu friksi aja Pak, friksi aja. Iya. Nah itu Ya. hati-hati. Itu kalau untuk tanah ekspansif panjang L-nya kan harus. Ya. Iya. Kemarin juga kita pernah ada pengalaman Pak Sunardi. Kita di Palu kan likuifaksi Pak. Iya. Kita tuh 20 meter kita anggap nol semua Pak NSPT-nya Pak. Iya, oke. Likuifaksi itu. Kemarin kita ada proyek di NDC Manado gitu ya. Iya. Itu potensi likuifaksi. Ya kita cek itu likuifaksinya sampai kedalaman berapa tuh. Nah, itu kita nolkan semua Pak. Yang tadinya cuma 30 meter end bearing, artinya kita bor lagi sampai 2 kali lipatnya Pak. Iya, 40 meter. Nah gitu, 40 meter. Karena 20 meter itu dianggap nggak ada Pak, maksudnya kayak nggak dianggap itu Pak, karena ada likuifaksi gitu Pak Sunardi. Sudah jadi air ya, sudah jadi air ya, diabaikan ya. Diabaikan Pak, iya. Ada pengalaman di situ. Kalau di tanah ekspansif kan kita mengenal active zone-nya tuh, itu kurang lebih 4-6 meter, jadi harus dibuang memang. Kalau untuk fondasi panjang is oke, tadi Pak Toto jelasin, Pak TPKB selama kekuatan bahan, tulangan tariknya, friction-nya, itu bisa tercover, why not? Kalau untuk fondasi tapak menurut Pak Toto bagaimana? Apakah masih comfort Pak dalam kondisi seperti itu, keluar kalau dari fondasi tapak memang saya sebagian besar saya sendi aja Pak. Saya sendi aja. Kalau tapak itu sendi ya? Iya, saya sendi. Kalau yang pancang sudah pasti saya fix Pak, untuk base plate sama penjepitannya saya fixkan. Tapi kalau telapak memang saya kebanyakan kalau nggak terpaksa banget itu ya Pak, nggak saya jepit itu. Udah ini aja apa namanya? Paper aja gitu, udah. Ya, juga kalau fondasi tapak, model fondasinya juga kalau itu dibikin jepit ya, sebenarnya ya juga mestinya nggak bisa jepit ya. Kalau tapak mestinya memang sendi. Ini saya oke Pak Toto penjelasannya sudah menjawab. Ini saya terakhir aja. Tadi Pak Toto jelasin bahwa kalau saya jepit, bautnya saya di luarnya flange. Oke, saya setuju. Kalau misalnya saya jepit, saya isi 4 baut, 6 baut, semua itu berada di antara 2 flange sisi dalamnya. Di antara dalam dari 2 flange itu. Kira-kira bisa jadi jepit enggak Pak? Atau memang harus bautnya di posisi di luarnya flange? Kalau menurut saya sih bautnya di dalam semua tapi banyak gitu ya Pak. Itu bisa dianggap jepit tuh Pak menurut saya Pak. Oh gitu ya, di dalam banyak bisa dianggap jepit? Iya. Bukan harus di luar. Misalkan WF 700 itu kan. Iya. WF 700, WF 800 artinya kan banyak ruang di situ Pak. Nah itu bisa kita anggap sebagai jepit gitu Pak. Artinya kita kan bisa ngitung tuh. Kalau saya kan selalu dianalisis ya. Baut ini bisa nggak sih dianggap momen? Kita masukin gaya momennya aja Pak Sunardi. Nah, artinya di situ ada ketarik, ada kedesak kan gitu. Itu bisa dianggap momen gitu Pak Sunardi. Oh berarti kalau dia di dalam antara 2 flange bisa dianggap jepit ya, tergantung jumlahnya. Ya tergantung jumlahnya dan diameternya Pak, dan diameternya juga ya. Jumlahnya berapa Pak? Minim itu dianggap jepit. Kalau 2 kan pasti sendi. Berapa? Ya kalau 2 terlalu ini Pak. Kalau 2 memang itu pin gitu ya. Iya, kan ada lengan momennya. Oke. Kalau saya anggap jepit biasanya kalau WF 700 itu biasanya
Ya, sebentar 700 bagi 107 itu 14 itu Pak, 14 baut itu. Lote 14 promo baut. ya. Hmm. Nocia Goban. Kalau misalnya, katakanlah saya nggak bicara WF 700 lah, yang Ya. lebih kecil. Kalau misalnya jumlah bautnya yang Jago. keluar itu Ya. 4, Pak. Itu apakah bisa dianggap jepit? Kalau saya nggak Iya, bisa Pak. bukan timbang apa yang Tetap, broiler di kalau timbang. 4 apalagi di dalam gitu ya, itu Jacio lah, tangki broiler. kita assign sebagai pin aja Oh Pak. iya, maksudnya Lotte sama Hypermahal selalu gitu kan. Minim berapa Pak Toto? Berapa jumlahnya? Minim. Sabar ya, Minim Lotte. itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 baut. Cipun ya, beli 1 gratis 1 juga di Lotte. 6 baut ya. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Toto sudah menjawab. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih Bu Nova. Terima Selamat kasih pagi. Pak Sunardi. Salam Semoga sehat dan menjawab. sukses selalu. Amin, amin Pak. Terima kasih ya Pak Sunardi. Selanjutnya kita dapat pertanyaan lagi. Ini ada penanya dari Pak Omar Perpati kepada Pak Omar. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, izin Pak. Bisa on cam Pak Umar, apalagi di mana nih? Biar enak ngobrolnya. Kita lagi kurang sehat Pak ya. Oh iya ya. Iya. Oke, ya Pak Umar, apa kabar? Ya, gimana? Alhamdulillah. Ya mau izin nanya Pak, kan kalau di sektor industri atau energi kan dia untuk kren ini kan dia berada dalam tanggung jawab disiplin lain Pak, mechanical disiplin ya, mechanical department. Sedangkan untuk strukturnya seperti runway beam atau girdernya itu kadang masuk ke disiplin struktur. Nah, karena ada perbedaan ruang lingkup, jadi ada semacam miskoordinasi yang berakibat terjadinya deformasi, tapi dia nggak deformasi apa namanya statik atau deformasi linear ya, deformasi gelombang gitu Pak, pada flank atas ya, tumpuan dari rodanya itu. Karena keren kan dia beban bergerak, secara otomatis ada garis pengaruhnya. Jadi deformasi yang terjadi itu deformasi gelombang pada flank atas. Nah, yang saya mau tanyakan, analisisnya kira-kira yang harus kita masukkan itu seperti apa Pak ya? Pertama akibat perbedaan rujukan ya, perbedaan lingkup juga, terus juga perbedaan analisis, gitu Pak. Oke, di sini bisa nggak sih coret-coret itu yang kayak whiteboard di Zoom itu bisa nggak? Whiteboard itu ada nggak di whiteboard? Kalau di Zoom kan biasanya ada whiteboard tuh ya. Saya menerangin enakan lewat whiteboard gitu ya. Ini di sini kayaknya nggak ada Pak ya, M-Team ya. Kalau di Zoom saya biasanya pakai whiteboard. Jadi gini. Iya Pak. Pen mana pen? Ah, pen boleh. Oh, langsung buka aplikasi gitu aja ya. Benar. Saya share. Saya lihat dari mana? Ini ya. Di buku saya sudah ada, oh ini kurang tebel ya. Di buku saya sudah diterangkan Pak Umar ya. Iya Pak. Jadi misalkan ada gaya begini kan Pak. Posisinya ada rel gitu. Terus ini kan biasanya ada gaya rem ke arah sini kan Pak Umar ya. Iya. Lalu di sini memang ada, nanti di buku saya sudah ada tuh. Jadi ada ini, ada bengkok begini kan. Ada flange atas yang tertekan gitu ya. Iya. Nah, ini biasanya kan sekitar tadi 20% tadi ya, 20% dari reaksi roda, cukup besar nih. Nilainya sekitar 1 ton, 2 ton ke atas itu. Makanya untuk menanggulangi ini Pak Umar, ada literatur yang literatur lain tuh begini. Literatur lain itu dia di sini dipasang UNP gitu Pak.
UNP. Jadi ada pengelasan gitu ya, ada pengelasan supaya mempertebal si flank kalau ada top flank yang tertekan. Kalau di kami kita rekayasa gitu ya Pak, pengganti, karena ini nggak banyak suka nih kontraktor. Akhirnya kita pakai yang namanya, yang tadi yang di buku tadi, yang itu ada ini Pak, ada backing truss gitu ya. Ada backing truss lagi. Di sini sebagai ring beamnya gitu ya. Ini berupa siku gitu Pak Umar. Jadi artinya ini waktu dia kedesak dari gaya remnya si kren, sudah ada yang menanggulangi gitu ya Pak. Sudah ada yang menahan gitu. Ini misalkan di sini kolom gitu. Ini ya ini kolomnya gitu. Ini kolomnya. Ini konsolnya atau korbelnya gitu ya. Ini korbelnya. Ini korbelnya gitu. Lalu ini kita pasang yang namanya apa itu? Lateral brace-nya, Pak. Lateral brace-nya supaya waktu nanti gaya rem di sini, ada gaya rem di sini gitu ya. Itu ditahan oleh si truss ini gitu, Pak. Yang sehingga gaya ini juga disalurkan oleh, diterima oleh ring beam ini gitu. Itu untuk gaya yang apa namanya, ini misalnya kerennya gitu ya, bergerak ke kiri gitu. Jadi ini trussnya seperti ini. Di buku kita juga ada Pak Umar. Di buku kita ada Pak ya? Ada. Ini gambarnya seperti ini sudah ada. Di buku kita lengkap tuh. Jadi diuraikan semua. Terus ini juga ada teori yang masalah ini juga ada nih. Teori yang ya tekuk di top flange-nya itu ada juga. Termasuk ini Pak, termasuk apa analisis garis pengaruh Pak ya akibat beban bergerak? Ya, ada Pak. Oh iya. Ya baik Pak, ntar mungkin kita coba baca di buku Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih Bu. Oke. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat. Nanti akan kita tanggepin juga chatnya, karena kita keterbatasan durasi. Jadi untuk 10 pertanyaan yang terbaik akan dapat diskon khusus untuk buku kali ini. Nah, jangan lupa, jadi walaupun teman-teman nggak bisa bertanya di sini, bisa bertanya di kolom chat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke closing statement. Kepada Pak Toto, boleh disilahkan untuk closing statement-nya, Pak. Closing statement ya. Ngomong apa nih saya? Ya, yang penting kita selalu belajar dan belajar. Jadi selalu meningkatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan, belajar. Karena di sini gitu ya, SNI selalu berubah-ubah nih. Dari SNI yang keren ini kan adanya cuma di tahun 89. Baru keluar lagi 2020, artinya berapa tahun tuh? Nah, tapi yang non keren itu selalu per 5 tahun nih. Yang gempa 2002, lalu 2012, sekarang udah 2019. Sangat efektif, sangat cepat sekali ya. Jadi kita memang harus selalu update diri untuk mempelajari SNI yang terbaru, banyak baca buku referensi, sharing pengalaman, sering ke seminar, webinar, apalagi ini ICCE sering webinar lah, itu sharing ilmu ya, sharing knowledge, sharing experience ya, yang mungkin orang beda-beda pengalamannya, dan itu saling mengisi aja gitu, saling mengisi, saling berbagi, jadi kemampuan kita tuh meningkat gitu. Itu aja sih closing statement saya. Jadi selalu mengupgrade diri, self starternya yang tinggi gitu ya. Self starter itu artinya motivasi sendiri untuk belajar itu tinggi gitu. Itu modal kita. Dan nggak usah malu-malu bertanya, meskipun yang masih muda gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Begitu Bu Nova, semoga bermanfaat.
Baik, Pak Toto, terima kasih. Oh iya, buat teman-teman sekali lagi aku mau ingetin, buat 10 penanya terbaik bisa mendapatkan diskon khusus untuk buku Praktis Perencanaan Bangunan Industri dengan Keren sesuai SNI terbaru. Ini karyanya Pak Toto. Oh iya, teman-teman juga bisa nanyain di kolom chat atau di grup WA atau di Instagramnya ICCI. Dan teman-teman yang ingin upgrade ilmu lagi, memperkaya ilmu tentang ilmu-ilmu sipil, teman-teman bisa cek terus di Instagramnya ICCI atau bisa juga gabung ke YouTube-nya atau Facebook, atau teman-teman juga bisa bergabung di grup WA-nya ICCI karena di sini akan ada kita akan membuat rangkaian-rangkaian webinar-webinar yang pastinya akan mengupgrade ilmu buat teman-teman semua. Nah, kita udah di penghujung acara. Aku selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Pak Toto yang sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Nova, Pak Fatkul, Pak Iwal, Pak Umar, dan Iya semua Pak, pengurus. sami-sami Pak.